Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini izinkan saya berbagi kisah Sirah Nabawiyah tentang pembebasan kota Mekah atau Fathu Mekah. Fathu Mekah ini terjadi karena adanya pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Kenapa kemudian pelanggaran perjanjian Hudaybiyah ini terjadi? Yakni karena kaum Quraisy menganggap kaum muslimin mengalami kehancuran atau kekalahan pada perang Mu'tah. Nah, kita flashback sedikit tentang perang Mu'tah. Jadi, perang Mu'tah itu terjadi karena adanya pembunuhan 15 dai yang dikirimkan Rasulullah ke perbatasan Syam oleh bangsa Romawi. Teman-teman, sedikit kisah tentang Abu Sufyan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Sufyan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah saudara sepupu. Ayahnya Abu Sufyan yang bernama Al Haris bin Abdul Muthalib adalah saudara kandung dari ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abdullah bin Abdul Muthalib. Pada saat kecil mereka disusui oleh seorang ibu susu yang sama, yakni Halimah binti Sa'diyah. Jadi mereka pun lahir hampir bersamaan ya. Jadi ketika kecil mereka bersama, diasuh oleh keluarga yang sama. Kemudian ketika beranjak dewasa mereka juga bersama-sama. Namun pada saat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu kenabian, ternyata Abu Sufyan menjadi salah satu dari sekian banyak orang Quraisy yang menolak dakwah beliau. Khuza'ah meminta pertolongan Nabi. Pada malam itu, pihak Khuza'ah yang sedang beristirahat di pangkalan air milik mereka sendiri yang bernama Al-Watir secara tiba-tiba mendapatkan serangan dari Banu Bakar yang menyebabkan beberapa orang dari pihak Khuza'ah meninggal dunia. Setelah penyerangan itu, pihak Khuza'ah yang selamat melarikan diri ke Mekah dan meminta perlindungan kepada Budayl bin Warqa serta menceritakan pelanggaran perjanjian yang antara Rasulullah SAW dengan pihak Quraisy yang telah pihak Quraisy langgar. Dari situ salah satu orang dari pihak Khuza'ah yang bernama Amr bin Salim juga langsung pergi ke Madinah dan menceritakan tentang penyerangan tersebut kepada Rasulullah SAW. Dari situ kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk membebaskan kota Mekah dengan memerintahkan beberapa orang kaum muslimin untuk memanggil kaum muslimin lainnya yang berada di semenanjungnya. Jadi pada saat itu dakwah Rasulullah sudah meluas hingga ke semenanjung. Khuza'ah meminta pertolongan Nabi. Pada malam itu, pihak Khuza'ah yang sedang beristirahat di pangkalan air milik mereka sendiri yang bernama Al-Watir secara tiba-tiba mendapatkan serangan dari Banu Bakar yang menyebabkan beberapa orang dari pihak Khuza'ah meninggal dunia. Setelah penyerangan itu, pihak Khuza'ah yang selamat melarikan diri ke Mekah dan meminta perlindungan kepada Budayl bin Warqa serta menceritakan pelanggaran perjanjian yang antara Rasulullah SAW dengan pihak Quraisy yang telah pihak Quraisy langgar. Dari situ salah satu orang dari pihak Khuza'ah yang bernama Amr bin Salim juga langsung pergi ke Madinah dan menceritakan tentang penyerangan tersebut kepada Rasulullah SAW. Dari situ kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk membebaskan kota Mekah dengan memerintahkan beberapa orang kaum muslimin untuk memanggil kaum muslimin lainnya yang berada di semenanjungnya. Jadi pada saat itu dakwah Rasulullah sudah meluas hingga ke semenanjung.
Jadi setelah penyerangan dari Banu Bakar kepada pihak Khuza'ah, orang-orang bijaksana Quraisy menjadi cemas karena mereka tahu bahwa pengaruh Nabi Muhammad SAW di semenanjung itu semakin kuat. Mereka yakin pihak Khuza'ah yang sudah melapor kepada Rasulullah akan menuntut balas dendam ya kepada penduduk kota Mekah, dan mereka membayangkan apa yang akan terjadi terhadap kota suci. Maka setelah petinggi-petinggi Quraisy berunding, maka diutuslah Abu Sufyan ke Madinah untuk memperkuat perjanjian Hudaybiyah tersebut. Di tengah perjalanan, Abu Sufyan bertemu dengan Budail bin Warqa. Jadi Budail bin Warqa ini adalah salah satu orang yang dimintai perlindungan oleh pihak Khuza'ah. Semakin getirlah hati Abu Sufyan karena mengetahui bahwa Budail bin Warqa sudah menyampaikan peristiwa penyerangan ini kepada Rasulullah. Maka ketika rencana awalnya Abu Sufyan akan menemui Nabi Muhammad SAW, maka Abu Sufyan memutuskan untuk menemui putrinya yang menikah dengan Rasulullah, yaitu Ummu Habibah. Jadi pada saat berada di Madinah, Abu Sufyan menemui putrinya yang bernama Ummu Habibah, yakni istri Rasulullah. Sesampainya di rumah Ummu Habibah, Abu Sufyan ingin duduk di lapik yang sering diduduki oleh Rasulullah. Namun oleh Ummu Habibah lapik tersebut cepat-cepat diangkat. Kemudian bertanyalah Abu Sufyan kepada putrinya tersebut, kenapa diangkat lapik ini? Ummu Habibah menjawab bahwa lapik ini milik Rasulullah, lapik ini yang sering diduduki oleh Rasulullah, dan ayah, yakni Abu Sufyan tidak berhak, tidak pantas duduk di lapik ini karena orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang kotor. Mendengar jawaban putrinya seperti itu, marahlah Abu Sufyan kepada Ummu Habibah. Karena mengalami kekecewaan ketika bertemu putrinya, maka Abu Sufyan selanjutnya menemui Rasulullah SAW untuk merundingkan perjanjian Hudaybiyah itu kembali. Namun oleh Rasulullah SAW perundingan itu ditolak. Kemudian Abu Sufyan menemui Abu Bakar, menemui Umar bin Khattab, menemui Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, namun jawabannya sama, mereka menolak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian atas saran Ali bin Abi Thalib, karena Abu Sufyan adalah pemimpin Banu Kinanah, maka Ali bin Abi Thalib menyarankan agar Abu Sufyan meminta perlindungan pada khalayak ramai di kota Madinah. Maka Abu Sufyan pergi ke masjid, kemudian mengumumkan perlindungan tersebut, dan kemudian kembali ke Mekah dengan perasaan kecewa karena mengalami penolakan. Nah, Rasulullah SAW sudah membagi pasukannya menjadi 3 bagian. Sayap kanan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, sayap kiri yang dipimpin oleh Zubair bin Awam, sedangkan Rasulullah SAW sendiri memimpin pasukan dari dataran tinggi Qida. Ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah yang berkata seperti ini, hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini diperbolehkan segala sesuatu dilakukan yang dilarang di Ka'bah. Namun Rasulullah SAW segera membantah perkataan Sa'ad bahwa hari ini adalah hari kasih sayang, hari ini adalah hari di mana Allah mengabulkan Ka'bah. Ketika memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW berjalan dengan penuh kesyukuran ya, dengan menundukkan kepala, tanda syukur Rasulullah pada Allah bahwa hari ini Allah izinkan Rasulullah beserta kaum muslimin yang lainnya untuk memasuki kota Mekah. Nah, Rasulullah juga menundukkan kepala saat melihat pasukan Khalid bin Walid sedang bertempur melawan pasukan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahl. Namun
Rasulullah SAW bersabda bahwa uh, Allah yang menentukan yang terbaik ya. Kan pada awal mulanya Rasulullah SAW itu tidak menginginkan terjadi pertumpahan darah di kota suci Mekah ya. Tapi ternyata dari pihak Quraisy mereka melakukan perlawanan. Walaupun pada akhirnya pihak Quraisy mengalami kekalahan ya. Yang masuk di Ka'bah, Rasulullah SAW menghampiri Hajar Aswad, menciumnya, lalu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, setelah itu Rasulullah SAW menunjukkan busur panah ke arah 360 buah berhala di sekeliling kota suci sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian berhala-berhala tersebut dirobohkan. Rasulullah SAW masuk ke dalam ruangan Ka'bah, kemudian bertakbir di keempat sudut yang ada di dalam Ka'bah. Lalu karena sudah memasuki waktu zuhur, Rasulullah SAW meminta Bilal untuk mengumandangkan azan. Nah, begitulah kisah pembebasan kota Mekah ya teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita bisa